Pokoknya ya, kita bikin petisi jangan sampai dipimpin sama wasit tolol kayak tadi tuh ya, sama VAR-nya, wasit VAR yang dari Thailand itu ngerugiin guys ya. Bikin petisi, mending wasit yang kemarin lawan ini Korsel, Shawn Mendes itu ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan Indonesia yang semakin hari mengalami peningkatan. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Guys, gawat nih guys ya. Si Fakon Udom kembali jadi wasit VAR timnas U23 lawan Irak ya. Sial memang. Si Fakon Udom ini bakal jadi wasit VAR lagi pertandingan timnas U23 lawan Irak nanti di Doha pada hari Kamis tanggal 2 Mei jam 22.30. Pertanyaannya, apakah wasit di AFC ini sudah tidak ada lagi? Jadi ini orang yang terus dipakai sama AFC untuk jadi wasit VAR. Dia ini sudah merugikan Indonesia 2 kali lewat keputusannya di VAR. Toel, mau Indonesia bisa ngalahin Kami aturkan untuk Abah Toel dari kami anak-anak Abah secara Indonesia masuk final. Buat lu nyari kesalahan timnas, buat lu nyari kesalahan STY. Misalkan ya itu nggak sebanding lah dengan fasilitas STY yang diberikan STY, nggak sebanding lah dengan gaji yang diterima STY. Cuma lolos Olimpiade aja, cuma bisa ngalahin Korea, akan selalu ada aja celah. Bahkan mau Indonesia juara Piala Dunia pun akan ada selalu celah buat lu. Misalkan, ya elah menang Piala Dunia aja bangga, itu kan yang main bukan orang Indonesia, tapi orang keturunan Indonesia, akan selalu ada celah buat lu. Itu artinya lu berpikir sudah bukan lagi profesional, tapi lu berpikir sudah tendensius benci terhadap pribadi seseorang. Ini perlu dirubah, Lu bolehlah cari makan dengan cara itu, tapi please, untuk kali ini cobalah bersikap profesional, Persetan dengan dia. Yang terbaru itu soal si Martin Paes itu yang datang, dia bilang pasti Hernando Ari akan tersingkirkan lagi dengan kehadirannya si Paes ini. Jadi menurut saya tidak mungkin teman-teman ya. Sekarang tergantung siapa yang mau fighting, pasti dia akan dipilih oleh Sintayong ini teman-teman. Seperti itu sih sebenarnya. Ini buat Seni nih, Ho. Lu kenapa mimpin pertandingan gitu semalam? Hah? Lu punya masalah apa dengan tim nasional Indonesia? Hah? Apa karena tim nasional Indonesia debutan harus masuk 4 besar? Hah? Sekarang gini aja, lu ajak kawan-kawan lu semua yang tipe-tipenya kayak lu ini, mafia-mafianya sekalian datangin sini, gua mau tengok. Hah? Gue pijak-pijak semua muka mereka yang kayak tukang itu ya. Akhirnya banyak sekali public figure, penyanyi, artis-artis yang angkat suara soal si wasit asal Cina ini yang memang sangat-sangat merugikan timnas Indonesia, teman-teman. Diberikan oleh timnas tanpa kita yang berterima kasih. Selama kau masih ngeributin Sintayong, selama itu juga aku bakal tetap muncul dengan semua statementku sendiri. Barusan statementmu bilang berterima kasih dengan klub, berterima kasih sama segala macam. Itu bukan urusan pelatih. Untuk apa? Ya, betul. Ada federasi, setuju. Ada manajer. Untuk apa pelatih? Kau yang membuat itu jadi ribet. Hal sederhana seperti ini, kau yang membuat jadi ribet, Bung Toel. Gara-gara kau, jadi ada istilah harus berterima kasih misalkan. Dulu-dulu enggak, dulu-dulu pelatih. Iya, betul. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Sampai kapanpun, kalau kau masih ngeributin Sintayong, sampai kapanpun kau ngeributin timnas Indonesia, Sintayong dan lain-lain, aku juga bakal tetap ada muncul di semua video statementmu. Makanya saya bilang si Toel ini dia mengkritik Sintayong itu tidak lagi secara profesional, tetapi dia mengkritik Sintayong itu karena dia benci dan iri hati sama Sintayong begitu. Kampus kau, bagus itu. Kamu kalian aja kepala wasitnya tuh, pijak kepalanya itu. Muak kali aku nengoknya, emosi aku nontonnya kau. Sangat mewakili. Kita itu bukan kalah karena pertandingan, tapi kalah di wasit. Ya, di dalam pemain Indonesia dijegal bukan dikasih kartu merah kayak kartu kuning kayak, luar lapangan kayak.
Lalap matanya tak kemana-mana. Sialan kau jadi wasit ya. Sentimen kau ya sama pemain Indonesia ya, yang bagus-bagus komennya ya. Hah? Dibayar berapa kau? Disogok berapa kau? Hah? Sayangnya si wasit ini kayaknya dia tidak main media sosial, khususnya IG gitu. Karena ketika dicari akun resminya dia itu ya tidak dapat, karena banyak sekali akun yang sama namanya begitu. Artinya dia tidak punya akun IG gitu, tapi akun palsu yang banyak gitu. Susah juga. Seberapa penting sih Bung Toel ada di siaran timnas Indonesia? Tidak Nggak penting. penting ngapain gitu, ngapain diundang? Kok bisa sih dia nggak seneng, nggak happy ngeliat Indonesia ngegolin atau Indonesia menang? Maksud gue sebenci-bencinya lu sama Char Sintayong, sebenci-bencinya lu sama pemain naturalisasi, lu tuh tetap orang Indonesia gitu. Yes. Kok bisa sih lu nggak seneng? Tan Malaka aja sekecewa-kecewa sama cara perjuangan Soekarno, pas Indonesia merdeka dia tetap happy. Karena dia orang Indonesia. Kok bisa sih lu nggak happy? Bukan orang Indonesia lu kayaknya, orang Mars. Kau memang dari planet yang lain. Ya mungkin dia dari negara lain ya, tiba-tiba dia sudah ada di Indonesia begitu Cia. Bercanda, mungkin dia punya ekspektasi yang tinggi buat Sintayong gitu ya, tapi tidak kesampaian, atau dia punya target sendiri buat Sintayong tapi tidak kesampaian. Tetapi apapun hasilnya yang diraih oleh timnas ya, itulah pertandingan. Itulah hasil dari pertandingan. Siap menerima kemenangan, kita juga harus siap menerima ketika kita kalah. Apalagi melawan negara sekelas Uzbekistan yang tidak pernah kalah di babak penyisihan grup, teman-teman. Pokoknya ya, kita bikin petisi jangan sampai dipimpin sama wasit tolol kayak tadi tuh ya, sama VAR-nya, wasit VAR yang dari Thailand itu ngerugiin guys ya. Bikin petisi. Iya. Mending wasit yang kemarin lawan ini Korsel, Shawn Mendes itu ya. Memangnya di AFC ini wasit VAR itu hanya satu? Itu kan ada beberapa orang. Terus kenapa hanya dia yang pimpin itu wasit VAR, asisten wasit yang pegang VAR begitu? Apakah tidak ada orang lain? Ini menjadi satu pertanyaan juga untuk masyarakat Indonesia begitu. Teruntuk Muhammad Ferrari yang tadi malam golnya itu dianilisir atau digagalkan sama wasit Puhimak babi itu. Tenang kok Muhammad Ferrari ya. Kita udah assalamualaikum di akun Instagram si Puhimak babi itu. Tadi tenang kau. Dia bakal trauma karena dia berurusan sama deterjen Indonesia. Oke? Terus untuk si Rizky Ridho. Untuk Rizky Ridho mantap ya. Rizky Ridho tadi malam tendangan kau sampai ke sini dia, ya kan? Walaupun kau dikeluarkan sama dia, tapi udah mantap tendangan kau, udah sampai ke sini dia itu apa itu namanya ya? Udah sampai ke burung dia pokoknya ya kan? Udah kena lah burung dia sampai ke mana-mana, ya kan? Terus bentuk pertama Arhan, aku udah masak enak ya sayang. Pulang kita makan sama anak-anak ya sayang ya. Oke? Aku tunggu ya sayangku ya. Nah ini dia, bicara soal pemain Indonesia waktu lawan Uzbekistan, yang sayangnya ada netizen Indonesia itu yang menyerang akun Instagram dari Pratama Arhan. Mereka rame-rame menghujat, mengkritik Pratama Arhan. Saudara-saudara begini, mereka itu sudah berikan semuanya di lapangan, bahwa kemudian kita kalah dari Uzbekistan. Itulah pertandingan. Tidak semua pertandingan Indonesia harus menang. Apalagi waktu lawan Uzbekistan itu pressingnya ketat sekali, dan kita mainnya itu buruk sekali, ditambah dengan wasit yang sangat kontroversi sekali. Jadi ya mau bagaimana lagi, jangan sampai satu kesalahan menghilangkan semua yang pernah dia buat untuk timnas. Jadi teman-teman, Pratama Arhan itu sudah banyak sekali membuat kontribusi untuk timnas, lemparan-lemparan dia ke dalam, kemudian dia juga bantu serangan, bantu untuk mempertahankan wilayah dia ketika diserang oleh musuh. Jadi kita jangan sampai untuk menghujat pemain-pemain timnas. Walaupun ada yang bilang bahwa itu dijadikan sebagai motivasi dan batu loncatan ketika kau dihujat dan dikritik oleh netizen Indonesia. Tidak semua orang punya pemikiran yang sama, bro. Tidak semua pemain punya mental yang sama. Oke, mungkin dia pemain timnas, tetapi dia juga punya sisi lain, punya kelemahan yang kita tidak tahu. Jadi kembali lagi soal pertandingan, apapun hasilnya kita terima sebagai pendukung timnas. Jangan kita hanya mau terima menang, tetapi ketika kalah kita menyalahkan atau mengkambing hitamkan satu orang. Kalau kita bijak menjadi supporter, kita pintarlah begitu menjadi supporter Indonesia. Kita tetap dukung terus Indonesia dalam keadaan kalah maupun menang. Bravo. Rombongan ziarah makam Sen Yin Hao.
Si sopir ini dia nekat sekali begitu. Sampai di kaca belakang ini ditulis rombongan ziarah makam Sen Yin Hao. Saking bencinya orang Indonesia sama si Sen Yin Hao ini karena dia merugikan timnas Indonesia begitu. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai. Artinya naturalisasi tidak otomatis. Bukan. Kita bicara profesional dulu. Naturalisasi. Sebentar. Dia bukan pemain naturalisasi amatir. kenapa? Karena dia punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bung Toel, saya mau tanya dulu. Kalau saya sama Bung Toel, jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Toel, artinya naturalisasi tidak menghabiskan hak pemain lokal. Ini Toel ini dia punya pikiran kenapa sih? Kalau profesional, naturalisasi apa bang? Dengar dulu, Bung Toel. Seorang pemain bicara internasional, dia paling takut kalau cedera. Pertanyaannya, kenapa Toel ini tidak suka dengan pemain naturalisasi? Padahal dengan adanya pemain naturalisasi bisa mengangkat mental dari pemain-pemain lokal. Sebenarnya pikir itu jangan terlalu ribet kemana-mana, sederhana saja. Dengan adanya mereka yang bermain di Amerika, bermain di Belanda, di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang kualitas sepak bolanya lebih bagus dari kita, itu sebenarnya kita bersyukur kalau mereka mau membela Indonesia. Dengan adanya mereka, kualitas atau mental dari pemain-pemain Indonesia itu bisa terangkat. Itu yang tidak sampai ke pikirannya si Toel ini. Aduh, susah sekali nih orang. Akhirnya happy banget denger keputusan FIFA sama AFC. Akhirnya pertandingan timnas sama Uzbek diulang. Gokil. Resmi diulang. Iya, resmi diulang. Wasitnya Caimin. Kita semua stres nih gara-gara wasit Sen Yin Hao. Lo kalau misalnya ATM lu ketelen di mesin ATM, lu teriakin aja Sen Yin Hao. Kalau wasitnya Caimin ya pasti kita sudah di MK gitu. Iya, bercanda. Wasit VAR saat timnas Indonesia melawan Uzbekistan kemarin. Ternyata wasit asal Thailand ini dia juga yang jadi wasit VAR waktu Indonesia lawan Qatar. Namanya si Fakor Puudom. Kau holai ka mamakoy, neng kenai kap nana toy, mau demaho kepurut euy. Kakai ka mamana kanon ini offside, holai ka mamana kore ini red card, neng ka mama euy. Lekai ka mama kong kelai ka moy. Ke ai. Sun ka kaya pupoko euy. Ulang kabar neng kap nana toy. Untuk timnas, kalian sudah menunjukkan yang terbaik, kami bangga pencapaian kalian. Masih ada perebutan juara ketiga. Semangat terus. Buat Rafael Struik, Nathan Cho, Justin Hapner, Ivan Jenner, mungkin nggak ngerti sama bahasaku, so I can tell you in English. Intinya kita harus tetap mendukung Indonesia dalam segala kondisi. Mau menang mau kalah kita harus tetap mendukung mereka. Dan jangan khawatir karena besok malam Indonesia akan bermain lagi lawan Irak, memperebutkan posisi ketiga teman-teman. Dan kalau Indonesia menang, Indonesia akan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jadi siapkan kita punya tenaga, siapkan kita punya tidur malam yang baik untuk besok kita nonton Indonesia berlaga melawan Irak. Dan kita doakan semoga Indonesia bisa menang dan bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.